wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai multiscreen ya. Multiscreen di Xcode project menggunakan Swift. Oke, multiscreen itu bisa kita capai dengan dua cara. Pertama, storyboard dan XIB. Untuk storyboard nanti kita bahas di video terpisah. Dan sekarang hari ini kita akan membahas menggunakan XIB. Nah, kenapa di dunia kerja ketika kita sudah bekerja dengan developer yang lebih dari satu, itu biasanya pada nggak mau pakai storyboard. Karena kenapa? Karena storyboard itu satu file, dia diakses oleh lebih dari satu developer yang pada akhirnya itu sering konflik ketika di merge ke Git ya, itu dia sering konflik. Akhirnya itu karena sering konflik mengurangi produktivitas dari developer untuk fixing konflik dan lain-lain. Nah, pada akhirnya karena mereka nggak mau pakai storyboard, mereka kembali balik ke cara pakai XIB. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai multiscreen menggunakan cara XIB. Oke, mari kita mulai ya. Untuk membuat satu aplikasi ya, berarti kita perlu ada page-nya apa aja. Kan namanya aja multiscreen. Berarti kita lebih dari satu halaman ya. Sekarang kita membuat halaman pertama misalnya. Page-nya view. Kita buat caranya gampang ya. Saya ulang lagi. Masuk ke folder yang ini. Kita new file. Pilih Cocoa Touch class, ininya diganti UI View Controller. Nah, UI View Controller misalnya kita biarkan aja namanya UI View Controller. Oke, kita simpan. Ini view controller pertama. Kita buat juga view controller kedua ya, view controller kedua. Kita kasih nama second view controller. Sedikit-sedikitnya kita buat dua dulu lah ya. Jadi udah kelihatan ya, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini sudah satu paket ya. Ada interface buildernya ini juga. Sekarang ini kita kasih untuk membedakan antar halaman, kita kasih background colornya, kita bedakan self.view.background color ya. Self.view background color, rootnya ini halaman awalnya kita kasih warna yellow. Terus untuk yang kedua kita kasih warna green ya. Ini sekadar kita untuk halamannya aja. Oke. Berikutnya kita masuk ke AppDelegate. AppDelegate ini adalah gerbang pertama ketika kita jalankan aplikasi. Dia akan pertama kali akan masuk ke kelas ini dulu, terus ke method ini did finish launch. Ini pasti masuk ke sini. Nah, harus ketika kita ada banyak view controller ya, ada banyak halaman, berarti harus ada satu view atau satu halaman, satu view yang bertugas untuk menampung seluruh halaman-halaman ini. Nah, itu yang bertugas namanya window ya, var window. Nah, ini UI window, tipenya kelasnya adalah ini ya, UI window. Nah, oke. UI window ini apa yang harus kita lakukan sama UI window ini? Pertama kita inisialisasi dulu window sama dengan UI window. Nah, kita inisialisasi ukurannya seberapa. Jadi UI window ini akan menampung berapa ukuran layarnya ya. Self dot main ya, UI screen sorry, bukan self, UI screen. Jadi kita akan menggunakan ini seukuran layar penuh ya. Kemudian window ini root view controller sama dengan, jadi window ini dia itu akan, jadi view pertama apa yang
ada di dalam window ini. Root ini kan akarnya kan, jadi induknya itu apa? Induknya misalnya yang kita jadikan sebagai root adalah view controller ya. View controller kita inisiasi dengan ini kan UI-nya ya, NIB itu UI-nya. Controller nil, bandalnya kita nilkan aja. Kemudian apalagi kita sudah inisialisasi root, sudah tinggal make invisible. Apa ini make invisible? This is a convenience method to show current window and position it in front of all other windows in the same level or lower level. If you only want to show the window, change its hidden property to false. Ya, ini satu cara untuk menampilkan ya di depan of semuanya. Jadi dia memajukan paling depan window ini. Oke. Oke, kita run ya sekarang. Oke, ini agak lama berarti kita quit aja. Kita run, harusnya yang muncul adalah view controller ini yang dia warnanya kuning ya. Benar nggak ini kuning keluar? Nah, udah benar ya. Tapi di sini kita nggak tahu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Kita perlu kasih satu tombol untuk dia pindah halaman ya. Nah, sebelum kita ke sana ya, sebuah aplikasi yang mau pindah gini aja dulu. Sekarang ini ya, kita masuk ke view controller. Ini cara termudah adalah seperti ini tinggal kita ginikan, jadi kita enggak gini, kita kasih button di sebelah sini ya, kita kasih button di tengah layar ya. Oke. Oke, nah kita nggak perlu outletnya, langsung aja kita kasih eventnya ya, actionnya. Open second page. Nah, di sini kita akan membuka view kedua. View kedua itu adalah second page view control ya. Let second page. Ini kita inisialisasi dulu view kedua. Second view controller dan IP-nya sama ya, kayak gini kan. Namanya kan sama. Nah, coba kita tampilkan halaman kedua. Nah, second page self dot present ini ya, view control kedua mau kita tampilkan apa, ini method true. Oke, kita run. Jadi ini kita kita run. Oke, sudah tampil ini ya, keluar. Nah, sekarang di sini kita nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak ada apa-apa. Jadi kita akan tambah tombol untuk menutup halaman yang sudah muncul ini. Berarti itu ada di view controller kedua ya kan. Ini kita view controller kedua, ini juga kita ganti ya. Ini kita tutup, ini kita tutup dulu, jadi areanya kita lebih enak ya. Kita
kita ke sini, kita ke bagian UI, kita tambah button juga. Apakah udah center? Nah, ini katanya center nih. iPhone ini UI-nya iPhone 14 Pro ya, tapi kita ngerannya di iPhone 14. Kita ganti iPhone 14 saja. Adakah iPhone 14? Nggak ada iPhone 14, 13. Nah, ini iPhone 14. Jadi biar real ya, karena kita belum sampai bahas auto layout. Oke. Nah, ini di sini langsung kita arahkan aja actionnya gini. Dismiss page. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Ketika tombol itu di tap, dia akan menutup halaman itu. Save terus dismiss page sender, kita tutup ini aja. Dismiss bisa segini. Ini aja namanya itu true. Oke, kita tes. Ini center. Oke, ini mekanisme pertama ya. Jadi kita lihat di sini, ini kita hapus saja. Cara pertama untuk menampilkan halaman dengan menampilkan dan menutup halaman dengan menggunakan present dan dismiss ya. Present menampilkan dan dismiss menutup halaman yang ditampilkan. Sekarang kita masuk ke kedua. Sekarang kita mau cara kedua dengan menggunakan navigation view controller ya. Sekarang kita masuk ke cara kedua. Gimana cara kita mau menggunakan navigation controller? Langkah pertama, view controller ini kita tampilkan sebagai navigation ya, bukan sebagai view controller biasa. Kita harus menampilkan sebagai navigation. Jadi kita buat navigation baru, navigation view controller, navigation UI navigation view controller. Root view controllernya adalah ini, let root view controller sama dengan ini ya, ini. Jadi navigation view controller, rootnya adalah view controller yang udah buat. Nah, terus ini root view controller sama dengan navigation view controller. Oke, kita coba ya. Oke, ini karena dia agak lama, kita tutup. Oke, sekarang kedua. Cara kedua, sekarang kita udah bungkus dalam satu navigation view controller ya. Sekarang kita mau menampilkan satu button lagi. Button itu akan menampilkan halaman kedua, tapi pakai cara navigation, bukan cara present seperti yang tadi kita buat ya. Caranya ini jangan second, ini kita pakai view controller yang kedua, view controller yang pertama. UI-nya UI iPhone 14. Ini kita centerkan lagi. Mana sih dapat tengahnya center. Nah, ini center. Oke, kita buat button kedua di bawah ya. Yang ini kita ganti kelasnya ke sini. Button kedua ini actionnya di sini.
navigate second page. Hal yang sama kita lakukan, kita initialize view controllernya. Kemudian cara menampilkannya bukan pakai self present, tapi self.navigation view controller. Terus kalau dia mau buka halaman kedua, kita dorong, karena animasinya nanti kelihatan seakan-akan di push ya. Push view controller second page, animate through. Ini kita ganti teksnya aja, push. Ini kita ganti present biar lebih humanis. Coba ya kita run, apakah ada yang salah. Push, nah berhasil. Ini yang kita maksud. Push di sini, ini back. Ini otomatis ya, ini back ini udah otomatis ada bawaan dari navigation. Kita tanpa ngoding ada tombol. Gimana kalau kita mau ada tombol di luar tombol atas yang mana dia bisa mundur ke halaman sebelumnya. Jadi itu kita tambahnya di halaman kedua. Oke. Di halaman kedua kita kasih tombol baru ya. Tombol baru di bawah sini. Tombolnya ini di sini. Oke. Tombol ini kelasnya kita ganti. Ini dismiss. Ini pop view controller. Caranya adalah tinggal self ini mengacu pada kelas ini ya. Kelas ini berarti halaman yang sedang dimunculkan. Self.pop view controller. Nah nih harusnya self.pop view controller, sendernya harusnya pop self.pop self.pop view controller sender ini. Sendernya aja nih, sender. Dah, coba kita cek ya. Push. Kok nggak bisa sih? Oh, sorry. Bukan self.pop view control, bukan. Karena dia mekanisme navigation, berarti self.navigation view controller pop view controller animated through. Coba kita tes lagi. Oke, ini push pop. Oke, berhasil ya. Jadi kenapa tadi salah? Karena tadi kita yang menghandle dia nggak ngelewati navigation, padahal push sama pop itu tugasnya navigation controller. Jadi harus ditambahkan save.navigation controller pop view controller animate through. Jadi ini kita ganti aja pop view controller. Kita ganti ini dismiss ya. Dua hal yang berbeda, caranya pun berbeda, mekanisme berbeda. Kalau kita pakai navigation berarti semua yang handle adalah navigationnya. Nah kalau kita nggak pakai navigation, langsung aja view controllernya ngapain, dismiss atau present ya. Jadi yang pertama itu yang menghandle langsung si view controllernya, tapi kalau yang navigation yang bertugas untuk mengarahkan routing navigate itu yang bertugas adalah navigation view controller dari view controller tersebut. Oke. Jadi berikutnya kita udah bahas mengenai ini ya.
caranya kita pakai navigation dulu ya. View controller dot push dan navigation view controller dot pop ya. Ini data yang kedua. Sekarang kita mekanisme passing data di sini. Nah, sekarang passing data gimana? Oke. Ini halaman 1 ya, halaman 1 kita aman sih, halaman paling awal ya. Nah, halaman kedua kita mau bawa data-data dari halaman 1. Contohnya misalnya anggap aja datanya string aja ya. Caranya ada dua, bisa pakai manual, kita edit, kita variabelnya kita set manual, atau juga kita pakai dependency injection ya. Kita coba cara yang pertama ya. Ada banyak cara mekanismenya ya, bisa manual, variabelnya kita ganti, atau kita pakai dependency injection. Ini cara pertama ya. Misalnya variabel pass data string, kita kasih value kosong ya. Terus kita juga punya outlet label ya. String ini mau kita munculkan di label that ip outlet with passing data label UI label ya. Nah, setelah itu di sini kita akan view appear label passing data label ya. Passing data label dot text diisi dengan pass data ini. Oke. Ya, sampai sini jelas. Nah, kita kembali ke view ini udah selesai, tahap ini udah selesai ya. Kita masuk ke view controller sekarang. Nah, karena tadi kita pakai yang navigation, berarti kita mainnya di sini. Nah, second page ini sudah kita initialize. Langkah berikutnya di sini kita set datanya. Halaman berikutnya itu kita set datanya adalah berarti setelah ditampilkan harusnya tulisannya belum selesai gitu sampai sini. Nah, kita belum nambahkan di sisi UI-nya. Oke. Di sini kita kasih label ya, label gini. Setelah itu tinggal kita hubungkan aja. Oke, sini. Nah, ini ya yang sudah kita buat. Pastinya udah lancar sih. Udah kita cek ya. Ini sudah ada lingkaran hitamnya, berarti sudah terhubung. Coba kita pakai push. Nah, ketika muncul dia akan berubah. Kenapa dia awalnya label? Karena dia ini diedit, dirubah datanya pada saat sudah muncul. Viewed sudah berhenti animasinya, baru di set seperti ini ya. Itu cara pertama. Ini kita lebarkan lagi aja biar terlihat jelas. Terus kita center ya. Jadi karena awalnya gini sampai dia view did appear did, artinya sudah selesai muncul animasi, selesai baru diganti teksnya. Jadi biar nggak kelihatan glitch kayak gitu antara label sama teks yang passingan,
kita hapus saja. Kita ulang. Nah, kayak gitu ya. Itu cara pertama. Sekarang kita lihat cara kedua. Cara kedua, kita pakai dependency injection. Nah, di sini saat init passing. Nah, saat init lihat ya. Bisa seperti ini. Required initialization. Okay. Super init is called on pad before returning. Oke, kita pakai manual aja. Ini pasti. Ini pakai cara kedua, string self dot super init is called pad super dot init ini second ya. Terus kita tidak lagi, nah ini oke, ini udah benar ya. Nah, sekarang di sini mekanisme initnya kita nggak gini lagi, right? Second page, second view controller. Nah, kita pakai yang ini, Faiz Raja. Ini kita remark. Terus kita run. Ups, ini kita abaikan dulu sejenak. Second page in scope harusnya udah. Oh ini sorry, ini kurang deh. Nah, sama kan? Nah, apa bedanya antara yang atas dan yang bawah ya? Ini ya cara kirim datanya ya. Ini cara kirim data biasa, kita inisialis terus datanya kita set biasa ya. Nah, cara yang kedua ini namanya dependency injection. Datanya kita kirim saat dikonstruk kelasnya. Ya, datanya kita kirim saat kelas sedang dibangun. Ya, ini ya. Ini konstruktor. Datanya kita kirim di konstruktor ya. Nah, setelah itu ini sudah kita kirim, lokal variabelnya kita set sesuai kiriman data. Baru setelah halaman selesai, baru dia di set kayak gini. Boleh di sini, boleh juga di sini. Jadi biar nggak kelihatan glitch, langsung gini sebenarnya bisa aja. Nah, langsung terlihat ya. Jadi itu 3 dasar utama mengenai multiscreen ya. Passing data ada 2 cara ya. Pertama, set variabel secara manual. Kedua, dependency injection. Ini cara-cara yang common kita gunakan di ketika kita kerja ya. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai di situ ya. Jadi ketika kita bicara multiscreen, yang harus kita perhatikan adalah pertama window-nya. Saat kita pertama kali membuat aplikasi, kita harus tahu ya. Window-nya dulu, view control kita harus buat window ya. Pertama satu kita buat window-nya. Terus di set root view-nya gimana.
root view-nya. Terus mekanismenya mau dia secara navigation atau tidak. Navigation itu kalau dia halamannya itu yang kayak tadi ya, push, pop, kayak gitu. Navigation atau tidak. Ini sudah, bagian ini sudah. Terus kedua, penampilan halaman bisa pakai cara ini, push, atau kedua secara navigate ya. Kalau secara navigate wajib ditampung dalam bentuk navigation. Kalau dari sisi seluruh aplikasi menggunakan navigate ya berarti wajib navigate. Kalau di dalam aplikasi ada view controller mau navigate juga boleh ya. Misalnya kayak gitu sih. Mengenai navigation itu kita harus aware ya kalau kita bicara dengan multi screen. Sama yang ketiga mengenai passing datanya gimana. Saya kasih contoh satu contoh lagi ya. View ketiga sama view keempat ya. View ketiga sama view keempat. View ketiga itu ditampilkan secara present, tapi view keempat ditampilkan secara navigate oleh view ketiga ya. Misalnya kayak gini. Ini ya. Kita buat dulu view controller ya. New file, third view controller ya. Third ya. Terus di sini third view controller udah kebuat. Nah, ini sekarang view keempat. Fourth view controller. Oke. Nah, view ketiga kita kasih warna self.view.background color. Kita kasih warna misalnya brown, coklat. View keempat kita kasih warna let's see gray. Oke. Sekarang view ketiga kita mau tampilkan secara present dan kita kasih satu tombol untuk dismiss ya. Nah, kita kasih tombol untuk dismiss. Third ini kita kontrol dismiss page ya. Self.dismiss true. Oke. Nah, dari view ketiga kita akan menampilkan view keempat ya. Kita kasih tombolnya dulu deh. Kita buat tombol button, di bawahnya dismiss. Oke. Ini tombol ini gunanya menampilkan view keempat ya. Fourth controller. Oke, sekarang kita cek, kita kasih ini, kita tutup dulu karena kita udah nggak masuk. Ini kita buat instansiate dulu view control keempat. Fourth, kita singkat aja view controller, kita singkat VC. Fourth ya. Nah, ini dia. Nil. Self.navigation controller.push. Ini kurang hak. Unlimited. True. Nah, selesai ya sampai sini. Sekarang gimana caranya kita menampilkan view controller ketiga ya. Oke, open third view controller. Kita tambah satu button lagi. Oke, di sini kita kasih satu button ya. Open
third PC. Oke, clear. Kita kasih action. Open third PC. Open third PC. Nah, normally ketika kita akan menampilkan satu view controller, tapi saya nggak mau menampilkan secara navigate. Saya mau menampilkan dari atas ke bawah. Ya, dari bawah ke atas ya. Saya akan pertama instantiate dulu ya objek ya. Third PC. Ini karena tadi nama NIB-nya sama, nanti kita samakan aja new ya. Ketika kita akan menampilkan, kita tampilkan secara gini aja, self dot present. Ini di controllernya, animated true. Oke, kita coba. Agak lama. Nah, berhasil. Tapi di sini kita lihat ini apa gunanya? Ini enggak ada. Nah, kita kasih di third isi ini yang atas dismiss ya. Dismiss page. Yang bawah open fourth page. Aduh, sorry, mouse saya ini kepinginnya center dia. Nah, karena kita demonya pakai iPhone 14, jadi ini aja kita arahkan ke tengah. Oke, udah ya. Tadi kita ulang lagi tadi karena belum jelas ya. Kita push, kita dismiss bisa. Nah, saya membuka halaman ini tadi maunya kan halamannya push pop ya. Nah, secara navigate kenapa dia nggak bisa? Kita cek code-nya. Ketika kita nampilkan, wah ternyata dia tidak dibungkus dalam navigation controller. Sehingga dia nggak tahu nih siapa yang bertugas untuk mengarahkan ini maju, ini mundur, dan lain-lain. View controller nggak bisa kayak gitu. Yang bertugas adalah navigation view controller. Lihat, jadi view controller ini kita tampung dalam navigation view controller. Navigation view controller kita singkat. Terus kita initialize root-nya, kita isi dengan third. Dan yang kita tampilkan bukan view controllernya, melainkan navigation. Nah, kita coba ya. Open third, open fourth. Nah, berhasil, bisa ya. Back. Terus bisa dismiss. Warnanya memang agak jelek sih, kurang terang. Tapi kurang lebih mekanismenya seperti itu ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga kalian bisa explore lagi lebih dalam mengenai multiscreen, mengenai navigation controller. Sekalian bisa explore lagi lebih dalam dan bisa membuat hal-hal yang lain. Oke, terima kasih.